Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Beliau masih memberi kita kesehatan yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang kedua, salawat bertangkaikan salam kita haturkan ke pangkuan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Hifzu 1 dan 2, yaitu Bapak Sodikin MA. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Saya memperkenalkan nama saya Nabila Bilkisti, NPM 2012111285 dari Fakultas Syariah, Dakwah dan Usuluddin, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Institut Agama Islam Negeri Takengon. Saya sekarang berada di semester 2. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang ilmu tajwid dan tahsin. Yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah pengertian ilmu tajwid, yang kedua ruang lingkup, yang ketiga makharijul huruf, dan yang keempat hukum tajwid. Nah, yang pertama yaitu pengertian ilmu tajwid. Nah, secara bahasa, tajwid berasal dari kata jawwada, yujawwidu, tajwidan, yang bermakna memperbagus atau memperbaiki. Nah, pengertian menurut istilah sesuai pula dengan maknanya, yaitu ilmu membaguskan bacaan Al-Quran. Jadi, ilmu tajwid ialah ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tata cara membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan bacaan yang sebenarnya. Yang kedua, yaitu ada ruang lingkup ilmu tajwid. Ruang lingkup ilmu tajwid ada 6, yaitu yang pertama, makharijul huruf, yang kedua, sifatul huruf, yang ketiga, ahkamul huruf, yang keempat, mad dan qasar, yang kelima, waqaf dan ibtida, dan yang terakhir, yang keenam, rosmun usmani. Nah, yang ketiga yaitu makharijul huruf. Apa itu makharijul huruf? Makharijul huruf adalah tempat-tempat keluarnya huruf. Makharijul huruf terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah al-jawf, yang kedua al-halq, yang ketiga lisan, yang keempat syafatain, dan yang terakhir yang kelima khaisumi. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu al-jawf. Al-jawf yaitu tempat makhraj yang terletak di rongga mulut. Yang kedua yaitu al-halq. Al-halq yaitu tempat makhraj yang terletak di rekungan. Yang ketiga yaitu lisan. Lisan adalah tempat makhraj yang terletak di lidah. Yang keempat yaitu syafatain. Syafatain artinya tempat makhraj yang terletak di antara dua bibir. Dan yang terakhir yang kelima yaitu khaisum. Khaisum artinya tempat makhraj yang terletak di pangkal hidung. Nah, selanjutnya yaitu ada sifatul huruf. Apa sih itu sifatul huruf? Sifatul huruf adalah sifat menurut bahasa adalah suatu keadaan yang menetap pada sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah, sifatul huruf adalah keadaan yang baru datang yang berlaku bagi suatu huruf yang dibaca tepat keluar dari makhrajnya. Nah, sifatul huruf terbagi menjadi 2, yaitu sifat lazimah atau sifat yang memiliki lawan. Yang kedua itu sifat aridah atau sifat yang tidak memiliki lawan. Nah, sifat lazimah itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada sifat hams, yang kedua sifat syiddah, yang ketiga sifat isti'la, yang keempat sifat itbaq, dan yang terakhir adalah sifat izlaq. Sedangkan sifat aridah itu ada 7. Yang pertama yaitu sifat sofir, yang kedua sifat qalqalah, yang ketiga sifat lin, yang keempat sifat inhiraf, yang
5 sifat takrir, yang keenam sifat tafasyi, dan yang terakhir yaitu yang ketujuh sifat istitalah. Nah, yang selanjutnya yaitu ada hukum tajwid. Hukum tajwid dibagi menjadi 9 bagian. Yang pertama ada hukum nun mati atau tanwin, yang kedua ada hukum mim mati atau tanwin, yang ketiga hukum idgham, yang keempat hukum alif lam, yang kelima lafzul jalalah, yang keenam ra tarqiq dan tafkim, dan yang ketujuh mat, yang kedelapan qalqalah, dan yang kesembilan waqaf dan ibtida. Nah, yang pertama yaitu yang akan kita bahas yaitu hukum nun mati atau tanwin. Hukum nun mati atau tanwin itu ada 4. Yang pertama itu ada izhar. Izhar artinya jelas. Huruf-huruf dari izhar itu ada 6. Ya, apa saja hurufnya? Hurufnya yaitu ha, kho, ain, ghain, ha, hamzah. Nah, contoh dari izhar ini adalah man amana. Nah, jadi apabila huruf nun mati bertemu dengan salah satu huruf izhar, maka harus dibaca jelas, tidak didengungkan dan tidak disamarkan. Yang kedua yaitu idgham. Idgham artinya berdengung. Idgham terbagi menjadi 2, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Nah, idgham bi gunnah adalah memasukkan bacaan dengan dengung. Apa aja huruf-huruf dari idgham bi gunnah? Nah, huruf-huruf dari idgham bi gunnah itu ada 4, yaitu mim, nun, waw, dan ya. Cara membacanya itu yaitu didengungkan. Contohnya yaitu may yasha. Yang kedua itu ada idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah artinya memasukkan bacaan dengan tidak dengung. Hurufnya cuma 2, yaitu lam dan ro. Contoh bacaannya hudal lil muttaqin. Yang ketiga yaitu iqlab. Iqlab artinya memasukkan atau memantulkan. Hurufnya yaitu ada 1, yaitu ba. Contoh bacaannya itu mim ba'di. Nah, yang keempat yaitu ada ikhfa. Ikhfa artinya samar-samar. Huruf ikhfa ada 15. Apa saja hurufnya? Yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zo, sa, sya, sod, do, to, zo, fa, kof, dan kaf. Contohnya yaitu yantiqu. Nah, jadi dibaca samar-samar. Yang kedua yaitu hukum mim mati atau tanwin. Mim mati ada 3 bagian, yaitu ikhfa syafawi, idgham mimi, dan izhar syafawi. Cara membacanya yaitu dengan didengungkan. Contoh yang pertama yaitu ikhfa syafawi, yaitu tarmihim bihijarah. Nah, maksud dari ikhfa syafawi ini adalah apabila huruf mim bertemu dengan huruf ba, maka dibaca dengung. Yang kedua, idgham mimi. Idgham mimi ini contohnya alaihim muqsadah. Nah, pengertiannya yaitu apabila huruf mim bertemu dengan mim, maka harus didengungkan. Yang ketiga yaitu izhar syafawi. Nah, izhar syafawi ini contohnya amhilhum ruwaida. Nah, pengertiannya yaitu apabila mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka dibaca dengung juga. Selanjutnya yaitu hukum idgham. Idgham terbagi menjadi 3. Yang pertama idgham mutamatsilin, yang kedua idgham mutajanisain, yang ketiga idgham mutaqaribain. Contoh dari idgham mutamatsilin yaitu wal yaktubu bainakum. Yang kedua adalah idgham mutajanisain. Contohnya qad tabayyan.
Yang ketiga adalah idgham mutaqaribain. Contohnya yaitu qurrabbi. Nah, selanjutnya yaitu alif lam. Alif lam terbagi menjadi dua, yaitu alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah. Apa itu alif lam qamariyah? Alif lam qamariyah adalah harus dibaca dengan jelas ketika bertemu dengan huruf alif lam qamariyah, merupakan hukum bacaan tajwid di mana harus dibaca huruf lam. Yang kedua, alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah merupakan hukum bacaan tajwid di mana huruf lam tersebut harus dibaca idgham atau tidak dibaca jelas, atau masuk ke dalam huruf berikutnya atau bunyinya melebur. Selanjutnya yaitu lafzul jalalah. Lafzul jalalah adalah hukum bacaan lam dalam lafaz Allah. Lafzul jalalah cara bacanya ada dua, yaitu tafkim atau tebal, dan yang kedua tarkik atau tipis. Nah, cara baca contoh dari bacaan dari tafkim yaitu huwallah. Sedangkan contoh bacaan dari tarkik yaitu bismillah. Selanjutnya yaitu ro tafkim atau tarkik. Hukum bacaan ro yaitu ada dua, tafkim atau tebal, dan yang kedua tarkik atau tipis. Cara membaca tafkim atau tebal, contohnya yaitu ar-rahim. Contoh dari tarkik atau tipis yaitu watu risinin. Selanjutnya itu ada hukum mat. Mat secara bahasa berarti panjang atau lanjut. Sedangkan menurut istilah, mat adalah memanjangkan suara bacaan menurut aturan-aturan tertentu dalam membaca Al-Quran. Yang pertama kita akan membahas tentang mat asli atau mat tabi'i. Mat asli atau mat tabi'i adalah bacaan huruf hijaiyah yang dipanjangkan secara biasa atau sering disebut mat pokok. Cara membacanya yaitu dipanjangkan satu alif atau dua harokat. Huruf mat ada tiga, yaitu alif, waw, dan ya. Yang kedua yaitu mat far'i atau cabang. Nah, mat far'i ini ada 14. Ya, kita akan membahasnya satu-satu. Yang pertama mat wajib mutasil. Yang kedua mat jaiz munfasil. Yang ketiga mat arid li sukun. Yang keempat mat badal, mat iwad, mat lain, mat lazim musakal harfi, mat lazim mukhaffaf harfi, mat lazim musakal kilmi, mat lazim mukhaffaf kilmi, mat tamkin, mat farqi, mat silah kasirah, dan yang terakhir mat silah tawilah. Selanjutnya yaitu qalqalah. Qalqalah adalah suara pantulan dari bunyi huruf-huruf qalqalah itu ketika baris mati atau ketika dimatikan karena wakaf. Qalqalah terbagi menjadi dua, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Qalqalah sugro adalah setiap huruf qalqalah berbaris sukun atau mati di tengah suku kata. Sedangkan qalqalah kubro adalah mematikan huruf qalqalah yang hidup karena wakaf dan juga ketika wakaf pada huruf qalqalah yang mati. Yang terakhir yaitu wakaf dan ibtida. Wakaf adalah memutuskan pembacaan suatu kata dari setelahnya sesaat sambil menarik nafas yang kemudian melanjutkan bacaan kembali. Sedangkan ibtida adalah memulai bacaan dari awal atau setelah berhenti di tengah bacaan. Nah, mungkin hanya itu penjelasan singkat dari saya. Mungkin saya masih banyak kesalahan dan kekurangan karena saya masih dalam tahap belajar. Ya, terima kasih kepada teman-teman semua. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Syukran limusyahadatikum wa ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.